Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Alhamdulillah, kita masih dalam keadaan sehat, bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di malam yang mana malam usbu'iyah, malam mingguan ya, untuk muzakarah daripada kitab fikih ya, di dalam bab ibadah. Dan juga alhamdulillah kita sekarang ini berada di bulan yaitu awal daripada Dzulhijjah ya. Dan juga di bulan Dzulhijjah ini yaitu kita menghadapi daripada hari raya Idul Adha. Idul Adha adalah hari raya yang mana paling afdolnya sholat sunnah yaitu Idul Adha, karena dalilnya fasholli lirabbika wanhar. Jadi Idul Fitri pun dibandingkan Idul Adha itu lebih afdol Idul Adha. Setelah Idul Adha, pertama Idul Adha, kemudian Idul Fitri, kemudian gerhana matahari, gerhana bulan ya kan. Nah di sini Idul Adha yang paling afdol daripada sholat sunnah lah, selain daripada sholat wajib ya, daripada yang lainnya witir, duha, semuanya rawatib, paling afdol adalah sholat Idul Adha. Adapun sholat Idul Adha itu dianjurkan untuk lebih mempercepat ya, untuk mempercepat di dalam khutbah dan sholatnya agar bisa berkurban ya. Bagi yang mereka berkurban agar bisa berbuka dengan hati daripada binatang yang dikurbankannya. Kalau Idul Fitri itu disunnahkan takhir, mengakhirkan sholat, memperlambat daripada sholatnya, memberikan waktu kepada mereka yang belum membayar zakat fitrah ya. Tapi kalau Idul Adha disuruh untuk mempercepat. Makanya kalau Idul Adha itu biasanya lebih sungsung ya dibanding Idul Fitri. Mungkin Idul Adha itu bisa jam 7 ada kita sudah kan biasa di masjid. Mungkin jam 7 berapa lah. Nah, dan seandainya disunnahkan juga diantaranya berkaitan dengan Idul Adha ya, disunnahkan mereka yang baik yang ingin menghadiri daripada sholat Idul Adha atau Idul Fitri, disunnahkan mandi. Yang menghadiri atau al-qaid, orang yang di rumah ya, mungkin ibu-ibu, nenek-nenek, siapa saja perempuan ya, bahkan mungkin yang head pun kalau tidak salah disunahkan mandi, disunahkan ya, disunahkan bagi semua orang mandi di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kapan waktu sunnahnya mandi? Sunnahnya mandi setelah muntasiful lail, setelah jam 12 malam lewat itu disunahkan mandi ya. Misalkan ada di antara kita ya yang kada sampat sholat hari raya, kayak apa? Tidak apa-apa seandainya dia hendak sholat di rumah ya, tertinggal misalkan, tidak apa-apa, sholat 2 rakaat, mandi, mungkin kesiangan, sembahyang subuh dulu 2 rakaat, qodhoan, baru sholat Idul Adha. Sholli sunnah Idul Adha lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Takbir yang pertama 7 kali, takbir yang kedua 5 kali ya kan. Setelah itu 2 rakaat, setelah tidak pakai khutbah. Seandainya ada yang ketinggalan, kadang di antara kita yang ada sambat di masjid akhirnya ada sembahyang, sayang, kata paling afdolnya daripada sholat lah itu Idul Adha. Disunahkan bagi yang berkurban juga ya untuk berbuka dengan
hati daripada binatang yang dikurbankannya, ya. Kalau kurban beda dengan akikah. Akikah itu disunnahkan untuk, ya, membagikan daripada dagingnya yang masak, ya, dengan di potongannya diperkecil, ya. Wabil riwayat juga boleh enggak. Akikah ini adalah dikatakan dalam hadis al-gulamu murtahinun bi'aqiqatihi. Seorang anak itu dia itu tergadaikan dengan akikahnya, ya. Murtahinun bi'aqiqatihi. Jadi seseorang itu, seorang anak, ya, yang mana dikatakan oleh ulama seorang anak yang tidak diakikahi itu apa? Maknanya seorang yang tergadaikan dengan akikahnya ialah maknanya yang mana jikalau anak tersebut nanti dia tidak akan bisa tumbuh besar seperti anak yang diakikahi, seperti wabi riwayat. Wabi riwayat ada juga makna daripada al-murtahinun ini adalah seorang anak yang tidak diakikahi tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, tapi ini hanya sunnah lah. Kalau ndak bisa, jangan dipaksakan lah. Nah, kemudian ada pendapat ulama yang mengatakan boleh, ya, mengikutkan daripada kurban dengan akikah. Ini kan pendapat ulama. Ya ndak apa-apa, artinya kita kada kawa bakikah, ya. Kalau Imam Abu Hanifah boleh rasanya kurban ayam jago. Itu diantaranya. Nah, itu yang terpenting. Nah, kalau Idul Fitri itu jangan dia ketika ingin melaksanakan sholat Idul Fitri itu disunnahkan untuk tidak makan apa-apa, kecuali setelah disunnahkan ketika dia ingin melaksanakan sholat Idul Fitri, disunnahkan dia buka dulu dengan kurma. Jadi subuh, jadi supaya apa? Membedakan hari bulan puasa dengan 1 Syawal, bedalah. Tapi kalau Idul Adha itu imsak, menahan, nanti berbuka. Nah, kemudian hendaknya juga, ya, tidak boleh bagi mereka yang berkurban, hendaknya dia jangan lebih daripada 1/3 menyimpan daging kurbannya, ya. Diberikan kepada orang al-mustahik, orang yang, kenapa? Karena daging ini disunnahkan, ya. Nabi menganjurkan kepada kita untuk makan daging itu 1 minggu sekali setidaknya. Ya mungkin kalau orang kurang makan daging mungkin kurang vitamin apalah, wallah, disunahkan. Nah, di sini bagi mereka mungkin daging ini harganya agak mahal, ya kan. Banyak diantara kita yang kadang makan daging 2-3 bulan kecuali saruan. Nah, ya kalah mau saruan tiap malam tak ada yang menangkup 2-3, ya kan. Apalagi ada yang banyak meninggal, ya. Nah, sunahkan berikan mereka al-mustahik kepada orang-orang yang berhak lah. Jangan pernah di dalam berkurban kita menjadikan kulit daripada binatang kurban itu sebagai upah, tidak boleh. Jadi tidak boleh kita menjadikan kulit binatang sapi itu kita jadikan upah, jangan dijadikan upah. Itu diantara sudah, karena ini kurban ini kan binatang yang mana kata Rasulullah azimu, ya, perbesarlah binatang kurban kalian, karena sungguhnya nanti di hari kiamat, ya, mungkin di atas sirat, ya, mungkin binatang kurban itu menjadi tunggangan kita. Bagaimana dengan mereka yang sudah berkurban? Kurban dulu yang mengatakan kurban daripada fardu, atau daripada yang pertama dia mengatakan berkurban untuk sunnah muakkad, kemudian dia untuk dirinya lagi yang disunnahkan, ya, di bawah. Kemudian setelah itu ada yang mengatakan wajib mungkin atas dirinya, kemudian yang sunnah, kemudian baru orang tuanya, ya. Ya tidak apa-apa berkurban tiap hari, ya, tidak ada setiap tahun juga, tidak apa-apa, diikutkan mereka yang belum berkurban lah. Jangan kalian mengikutkan orang akhirnya dagingnya ya kita kurang, ya terserah orangnya lah. Itu diantaranya, ya kan. Itu diantaranya tentang masalah yang berkaitan dengan Idul Adha. Dan binatangnya juga kada boleh yang berkurban itu, jangan mencari panitia mencari kurbanan nang tamurah, nang bagus, kalau bisa biar aja larang, ya kan. Nanti misalnya kategorinya kayak apa, binatang sapinya itu hendaknya dia jangan pincang kayak apa. Sekiranya sapi ini berjalan berombongan,
Seandainya dia berjalan tertinggal satu itu maka tidak masuk dalam kategori kurban. Binatangnya juga harus sudah kepinggahan ya, giginya sudah pernah rontok, gitu juga kambing ya. Itu diantara hendaknya berkurban dengan yang sehat, yang bagus ya, itu diantaranya lah ya, bersedekah. Jangan sampai nanti berburukan daging hari raya sampai tahun dudi ada aja lagi dendengnya. Nah jangan, dibagikan kepada orang-orang yang kada berhak ya. Kalonya ya alhamdulillah lah, artinya kalau di komplek ulun itu mungkin mereka bingung membagikan daging kurbannya keluar ya, alhamdulillah tiap tahun itu 4-5 biasanya. Dan juga alhamdulillah tadi ternyata Guru Kasful Anwar itu pendiri pondok pesantren Darussalam itu, ternyata beliau itu ada bisi anak 2 ikung, yang satu lelakian, yang satu bebinian ya. Yang bebinian ini punya keturunan daripada Guru Munawir. Ternyata yang lelakian ini ada di Jakarta. Tadi alhamdulillah pas belang ke rumah ternyata langsung asobahnya Guru Kasful Anwar, luar biasa. Dia katakannya di Jakarta ya, kayaknya Datu Arsyad Kiai Haji Arsyad itu ya barangan imbayan Guru Bangil termasuk itu tadi ya, luar biasa juga alhamdulillah ya. Akhirnya umpat ke Darussalam tadi sama orang yang Jawa Hari itu, orang yang Bali di belajar, ternyata masih ada. Akhirnya menyambung, jadi punya Guru Kasful punya anak lakian itu kainya jadi datunya hitungannya tadi ya. Alhamdulillah anaknya sudah mulai disekolahkan di sini, dibawa ke Darussalam tadi juga, itu di antaranya. Nah juga kalau bisa berkurban diperhatikan lah, artinya jangan sampai artinya kita berkurban lalu sehendak menyimpan lagi, berikan orang ya, kena bahasa nukarmon kita mampu aja ya kan, harus disimpan nih. Dan juga alhamdulillah lu lihat parkiran di Haji Anang Salimi ya, luar biasa. Perhatikan memang bagus ya. Kenapa? Ulun lihat kalau sampah di muka langgar kurang bagus juga, artinya kurang pantas dari dulu sih. Juga kebetulan juga Janang Salimi juga bersama keluarga juga terima kasih banyak membantu di dalam masalah konsumsi makanan ya kan, di dalam masalah daripada semuanya partisipasi. Kita doakan mudahan beliau sehat badan, panjang umur dan rezekinya melimpah ya, di dalam berbuat ketaatan dan kepada Allah dan Rasulnya ya, luar biasa ya. Sekarang memang ngalih juga mencari orang nang berduit mau, karena beliau itu tanam biji kada cangkokan. Ini kan cangkokan banyak sugih dalam parut, lalu akhirnya apa, kada merasa lagi lah, artinya miskin. Mau tanam biji itu insya Allah paham ya, luar biasa ihtimamnya kepada masyarakat juga luar biasa beliau. Kita doakan mudah hajatnya dikabulkan semua, amin. Berapa ikung sapi luar biasa beliau perhatian ya kepada langgar. Dan juga kita karena bulan Zulhijjah kita tabarukan lah membaca manakib Tuan Syekh Muhammad Seman ya, mungkin kan usah kita baca fikih karena cukup mungkin penjelasan tentang masalah kurban. Kemudian karena di dalam kitab ini tidak ada udhiyah, jadi membaca di Sabilal Muhtadin ya, kitab Datu Arsyad Datu Kelampayan. Ini karena fikih itu terbagi menjadi 4. Pertama ibadah itu ya ini sholat ya kan, haji itu ibadah. Yang kedua adalah munakahat, kitabnya penghulu pernikahan, musyaharah. Kalau orang sudah nikah itu siapa aja yang menjadi muhrim, mertua ya kan, anak bini, itu penting itu ya kan. Kemudian masalah penghulu itu apa aja yang wajib ya kan, Safir Muhson namanya ya. Mungkin kalau Abah Ulun kan dulu pangulu, jadi emang hebat beliau di dalam masalah nasihat nikah. Jika kalau sudah menikah akan jadi gini, akan itu Abah lebih tahu ya, itu namanya Safir Muhson. Safir Muhson itu penghulu, dia syaratnya ada 10, dia harus mengerti daripada hukum iddah,
hukum tolak itu harus jangan sembarang nikahkan orang lah. Jadi harus tahu lah itu namanya iddahnya orang meninggal berapa, iddahnya orang cerai berapa, itu harus. Nah, ketiga muamalat dalam bisnis, mungkin dari usaha ya kan, jual beli ya kan, itu namanya muamalah. Dan yang keempat adalah jinayat, masalah hukum orang, hadnya hukuman orang yang meminum khamar berapa dicambuk, hadnya orang dirazam itu seperti apa, kalau binian berzina itu, zani muhsan itu seperti apa, yang orang yang sudah punya suami tapi dia selingkuh ya itu kan dirazam itu. Hakim yang menghakimi bagaimana, syaratnya hakimnya ada 15, tidak boleh dalam keadaan lapar, tidak boleh dalam keadaan ngantuk, tidak boleh dalam keadaan marah syarat hakim. Kemudian memandang daripada terdakwa lawan apa namanya, korban lawan apa, penghasil yang mengaduakan lawan yang diaduakan, ini hakim harus memandang ke sini 5 menit, ke sini 5 menit sama, tidak boleh duduknya sama, itu syaratnya hukumnya jinayat. Itulah itu saya mungkin sedikit orang yang mau mempelajari, kita baca manakib Tuan Syekh Muhammad Seman dengan niat mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan dan mudah-mudahan disehatkan badan, dipanjangkan umur kita semuaan, berbuat taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah tergolong orang-orang yang di dalam menuntut ilmu daripada mengambil warisan Rasulullah SAW, dan tidak dimatikan kita kecuali bisa memandang wajahnya Rasulullah, dan tidak dimatikan kita kecuali bersama juga bisa merasakan lezatnya beribadah di dalam berbuat ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan juga dengan berkat daripada Tuan Syekh Muhammad Seman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. Yani aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih daripada segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah. Wa khassasahu bihamli asrarihi, yakni menentukan akan dia ya untuk membawa akan segala rahasianya. Wa hadzabahu minhu ilaihi bisabikil inayah, yakni dan ia ya menghampirkan akan dia padanya kepadanya dengan sebab terdahulu dan pertolongannya. Wa ashkuruhu annaman alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya'u wal awliya'u min asrari rabbaniyah. Yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang didatangkan daripada oleh para nabi Allah dan segala wali-wali Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa wafaqana limutabati sunnatihimul bahiyah as-saniyah, yakni dan ia telah menolong kami untuk mengimani akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallim ala man sajadalahul malak wa huwa fi zuhri abihi as-suri, yakni dan aku memohonkan daripada rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yakni Nabi Allah Adam alaihissalam ya. Para malaikat ya, para malaikat dan Nabi Allah Adam dan juga para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Kenapa? Ya. Di sini kan pernah disampaikan lamma khalaqallahu Adam alaihissalam wa alhamahu. Tatkala Allah menciptakan Nabi Allah Adam,
Kemudian Allah wa alhamahu mengasih Nabi Allah Adam daripada akal. Sebaik-baiknya pemberian dari Allah akal. Kata Allah, hai manusia, engkau aku berikan akal, tentukan dengan takdir ikam akal yang telah aku berikan. Ya, karena kita bisa akal, kita hendak sugih, akal kita gunakan. Kita hendak miskin, akal kita. Kalau akal kadang kita gunakan adalah lampu merah, tabrak, takdir kita mati ditabrak mobil. Gitu. Kemudian Nabi Allah Adam setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih akal. Ternyata apa? Nabi Allah Adam langsung bertanya kepada Allah setelah dikasih akal. Apa Nabi Allah Adam mengatakan? Ya Rabb, lima kannaitani Aba Muhammad. Ya Allah, kenapa engkau memberiku gelar abahnya abahnya Muhammad? Bagola ta'ala ya Adam irfa ra'sak. Wahai Adam, angkat engkau punya kepala. Mungkin Nabi Allah Adam sujud pada saat itu. Farafa'a ra'sahu, kemudian Nabi Allah Adam mengangkat daripada kepalanya. Fara'an nur, dia melihat cahaya di aras subhanahu di aras, cahaya di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ajjaba Adam, kagum dia. Faqala Adam ya Rabb, Adam mengatakan, ma hadzan nur, wahai Allah, cahaya apa ini? Faqala ta'ala ya Adam, hada adalah cahaya kekasihku. Ya Adam, laulahu, kalau bukan karena cahaya ini, ma khalaqtuka, engkau tidak pernah aku ciptakan, wala samaan wala ardon, baik langit dan bumi. Wa huwa min dzurriyyatik, dia akan terlahir daripada keturunanmu. Ya kan? Kemudian Nabi Adam berdoa kepada Allah dengan Allah mengatakan demikian, ya Rabb, bibarkat hadal walad irham walid. Ya Allah, akan engkau titipkan kekasihmu kepadaku, maka kasihilah aku ya Allah, kata. Ya kan? Kemudian akhirnya apa? Di sini dikatakan, sampaikan perlu baca, lamma i'tirafal adamul khati'ah, tatkala Nabi Allah Adam mengakui berbuat salah, mendekati daripada buah huldi. Seorang nabi maksum, terjaga daripada perbuatan salah. Kok bisa Nabi Allah Adam disalahkan sama Allah mendekati buah huldi? Nabi kan dijaga, dimaksum daripada kesalahan. Kok bisa ini disalahkan oleh Allah? Rasulullah dikatakan sujud sahwi ada 4 kali riwayatkan. Masa Rasulullah lupa kepada Allah? Ini dilupakan supaya apa? Tamsil kita sebagai umatnya sering orang yang lupa. Insan, ya, kita ini kan manusia insan. Insan ini artinya apa? Kalau dalam bahasa Arab, nasya yansa insan. Nasya orang yang telah lupa, yansa orang yang sedang atau akan lupa, fi'il mudhari berarti insan. Ya kan? Asalnya orang yang lupa, al insan mahlul khata wa nisyan. Yang terpenting apa? Iktiraf. Lamma i'tirafal adamul khati'ah, tatkala Nabi Allah Adam mengakui dia berbuat salah. Yang paling repot adalah orang yang berbuat salah tidak pernah mau mengakui. Ini al jahlu bil jahli, parpun tinggalkan. Kalau ada orang sudah tidak pernah mengakui akan perbuatan salah, ini adalah al jahlu bil jahli, kebodohan di atas kebodohan, parpun tinggalkan. Ya, di sini apa? Nabi Allah Adam diriwayatkan 300 tahun tidak diampuni sama Allah, meminta ampun atas kesalahannya memakan buah huldi. Tapi kenapa Nabi Allah Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara Nabi Allah Adam berdoa? Nabi Allah Adam berdoa dengan berdoa, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan kami, bihaqqi habibika, dengan kebenaran kekasihmu Nabi Muhammad, ampuni aku. Ya Rabb, wa bihurmati habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan daripada kemuliaan kekasihmu Nabi Muhammad, ampuni aku. Ya Rabb, wa bijahi, ya Allah, oleh karena kekasihmu lah daripada Nabi Muhammad, aku meminta ampun kepadamu ya Allah. Sehingga Allah mengatakan, ya Adam, kaifa arabta Muhammad wa ana lam akhluquhu. Wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui kekasihku sedangkan aku belum menciptakannya? Faqala Adam, ya Allah. Nah, di sini jawabannya yang sampaikan tadi. Kenapa para malaikat itu sujud, ya? Sini Nabi Allah Adam mengatakan, ya Rabb, lamma khalaqtani bi ghairi wasitah ab wa nafahat fi min ruhika, dikatakan. Min ruhil mubtada al musyarrafah minka. Di sini kan. Di sini Nabi Allah Adam mengatakan, ya Allah, tatkala engkau menciptakan aku, ya, bigori wasita abwaun, kemudian engkau meniup, lama khalaqtani bigori, dan kemudian engkau meniupkan daripada ruh, ya. Karena apa? Terciptanya Rasulullah ini adalah bagian daripada zatnya Allah. Gitu, seperti itulah kurang lebihnya, ya.
bagian itu bagian min ruhika min ruhika daripada ruhnya Allah, bagian wallahu alam lah artinya supaya jangan salah paham. Ai min ruhil mubtada al musyarrafah minka. Jadi Nabi Allah Adam ini diciptakan bagian daripada yang termulia diciptakan adalah Nabi Muhammad, bagian itu ya, bagian daripada itu. Diriwayatkan dalam kitab Syarhul Anam Maulid itu tatkala Allah menciptakan mengambil daripada bagian daripada diambil tanah bagian di Madinah, diambil sama Allah, dicelupkan di dalam surga dari bagian tetesan air tadi, maka menjadilah para nabi, seperti itu diriwayatkan ya. Di sini riwayat dengan arah kiblat, sebabnya daripada para malaikat sujud kepada Rasul, kepada Nabi Allah Adam, karena di situ ada dititipkan kekasihnya Allah ya kan. Diriwayatkan seperti itu. Nabi Allah Nuh diselamatkan dari kapal karena apa? Ada kekasihnya Allah. Nabi Allah Ibrahim selamat dari terbakar karena ada kekasihnya Allah, yaitu Rasulullah SAW. Jadi diampuni sama Allah bihaqi, dengan kebenaran kekasihmu itu diampuni sama Allah Nabi Allah Adam. Seandainya kata Allah kepada Nabi, wahai Adam, seandainya penduduk langit meminta kepadaku dengan sebutan bihaqi wa bihormati, dengan kemuliaan kekasihku, dengan kebenaran kekasihku, maka apa saja yang penduduk langit minta pasti aku beri. Begitu juga penduduk bumi. Jikalau daripada penduduk bumi meminta kepadaku bihaqi, dengan kebenaran kekasihku, wa bihormati, dengan kemuliaan daripada kekasihku, wa bijahi, oleh karena kekasihku, apa saja yang dia minta pasti akan aku kabulkan. Itu daripada doanya Nabi Allah Adam ketika meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian di sini maka sujudlah para malaikat kepada Nabi Allah Adam ya, dan juga wa ala alihi wa sahbihi ya, dan di atas keluarganya alihi daripada hum Bani Hashim wa Bani Muthalib, yang nasabnya bersambung kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Terserah aja orang yang mengatakan habaib itu adalah hilang ya, orang yang beruntung. Kalau orang yang merimani ya kan, jumhurul ulama ittifaq Bani Alawi itu jelas ada ya, cuma terserah mereka. Para habaib juga, para alawiyin ini, para keturunan Rasulullah ini kada hendak dilahirkan jadi keturunan Nabi, tapi Allah yang menjadikan ya kan. Kita terserah orang yang percaya mau tidak, yang jelas hadis ya, karena dikatakan mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu tidak pernah mengatakan suatu kalimat pun kecuali itu wahyu dari Allah. Apa kullu sababin wa nasabin yang qatiu, kata Rasul, setiap nasab dan apa sebab itu akan terputus kecuali sababi wa nasab, kecuali sababku dan nasabku ya kan. Dikatakan ku tinggalkan dua kali kepada kalian dua perkara, pertama kitabullah dan sunnati, yang kedua kitabullah dan itrati, keturunanku, yang di dalam ilmu hadis adalah keturunanku karena keturunanku yang membawa sunnahku. Dikatakan seperti itu. Karena apa? Imam Syafi'i punya guru Imam Malik, Imam Malik punya guru adalah Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq anaknya daripada Muhammadil Bagir, Muhammadil Bagir anak daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad anak daripada Sayyidina Husin, Sayyidina Husin adalah anak daripada Fatimatus Zahra. Sayyidah Fatimah adalah putri kesayangan Rasulullah. Itu jelas. Ini kalaunya para Alawiyin, para apa ini di dalam hirgoh, di dalam ini aja, dalam masalah imamah sampai nang bejalur. Kenapa? Sebabnya ini ada lebihan di sini imamah sedikit. Itu sanadnya sampai ke Rasulullah. Diajarkan dari abahku abah sampai ke Rasulullah. Ya jelas. Seperti sanad daripada sanad masyayikh ya, seperti yang saya sampaikan. Sanad ulun juga jelas. Guru ulun pulat sampai ke Rasulullah ada juga. Artinya jelas, artinya jelas, dan artinya tahun-tahunnya lengkap. Yang guru ada sanad. Cuma ya kita mujakarah, artinya ada 8 bisi asanid ya, mungkin sanad Bukhari, sanadul hadis apa namanya, ada namanya hadis musalsal ya, pernah juga dikasih hadis musalsal selama 4 tahun itu pernah boleh meriwayatkan hadis sampai hari kiamat nanti. Misalnya an Abdullah ada, cuma kada pernah membuka, ada pernah memberikan satu orang, ada 8 dikasih daripada guru ulun Habib Salim al-Marsyadi ya. Itu diantaranya lah. Berarti hum Bani Hashim wa Bani Muthalib lah. Kemudian wa alihi wa sahbihi, sahabatnya Nabi adalah 124.000 yang mereka beriman Islam dan mendapati Nabi di zaman Nabi. Mereka adalah sahabat Nabi ya. Siapa? 124.000. Wa tabihim, dan para tabiin. Abdulnya tabiin adalah Wes Al-Garni dikatakan. Wa pisabilin nuriyah, yakni dan atas keluarganya, daripada keluarganya dan sahabatnya dan segala orang yang mengikuti akan jalan semua mereka itu yang
yang nurani, ya, daripada amal-amal yang soleh. Kemudian daripada itu maka berkatalah Asy-Syaikh Siddiq Al-Madani Khalifatus Sayyidi Syekh Muhammad Seman bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani. Al-Qadiri Al-Hasani masih ada. Oleh kita ini Al-Qadiri Al-Hasani ada, ya. Al-Qadiri Al-Hasani. Kalaunya Habib Ja'far Cempaka. Habib Ja'far itu bangsanya Baharun. Ibu syarifahnya itu Al-Qadiri Al-Hasani. Al-Qadiri Al-Hasani itu. Nah, itu maka beliau juga Al-Qadiri Al-Hasani. Ya. Kemudian itu ibu syarifahnya itu Al-Hasani, Al-Qadiri Al-Hasani. Nah. Dan Asy-Syaikh Siddiq ini adalah daripada murid Tuan Syekh Muhammad Seman Al-Madani, ya. Ya. Asy-Syaikh Siddiq Khalifatus Sayyidi Syekh Muhammad Seman bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Sammani Al-Madani radhiyallahu an. Wahai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat dan akan riwayat daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermula ketika dibacakan manakib wali min auliyaillah itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rahmat bagi orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya, tapi dengan syarat yang hadir tersebut yang membaca harus yakin itu adalah wali min auliyaillah. Kalau dia tidak yakin, tidak menjaga adab di dalam mendengarkan manakib, maka dia terhijab daripada keberkahan rahmat tersebut. Sering kita membaca manakib, ya kan, hadir, tapi la yu'assir ala qulubina, tidak membekas di hati kita. Kenapa? Karena sedikitnya adab kita dan sedikitnya keyakinan kita sahibul manakib itulah benar-benar wali Allah, sehingga kita terhijab daripada keberkahan, daripada rahmat tersebut. Dan beliau menulis manakib ini karena ada hadis Nabi yang mengatakan inda zikril aulia tanzilur rahmah. Ketika dibacakan manakib wali min auliyaillah, rahmat Allah turun. Wa fi riwayat inda zikril aulia tatanazzalur rahmat. Jikalau dibacakan manakib daripada wali min auliyaillah, rahmat Allah turun. Karena apa? Ya, karena sesungguhnya yang dimaksud dengan rahmat itu bukan rahmat bikung, tapi rahmat itu adalah fi'lul khair, pekerjaan kita yang baik, ketakwaan itu adalah rahmat. Ya, seandainya kita hadir di sini, ya, setelah kita keluar dari tempat ini bertambahnya kebaikan kita di dalam perbuatan dan perkataan, maka kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan rahmat. Itu diantaranya rahmat. Imam Ghazali menjelaskan tentang inda zikril auliya tanzilur rahmah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin di Babil Uzlah. Ada Imam Ghazali menjelaskan. Nah, kemudian dan juga beliau menulis manakib, ya, dengan ada riwayat seperti itu. Yang jelas hadisnya uzkuru mahasina mautakum, karena Rasulullah mengatakan sebutkan, bacakan daripada manakib orang yang baik, kebaikan-kebaikan orang yang meninggal di antara kalian, termasuk dalil daripada manakib. Nah, ini wali min auliyaillah. Wa kaifa aslahul auliya, bagaimana kalau kita membacakan daripada maulid Nabi, sirah Nabi, sudah pasti rahmat itu turun. Jadi hijabnya kita kadang mendapat berkah, maka sedikitnya adab kita, sedikitnya keyakinan kita, sedikitnya kerinduan kita kepada Rasulullah, sehingga menjadikan sedikit asar dan manfaatnya. Itu diantaranya. Dan juga maka beliau dan aku lihat pula beberapa murid yang terdahulu itu mereka mengarang akan manakib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Manakala tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan yang seperti itu, yang demikian itu atas sekedar pahamku yang bebal ini, serta aku menghimpunkan akan setengah daripada karamah, yaitu Sayyidi Syekh Muhammad Seman radhiyallahu anhu. Beliau ahlu syariah wa tariqah wal hakikah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berkehendak ziarah dia akan kubur Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam, padahal tidak minta izin dia kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau soh pada zahirnya sekalipun. Biar kada salah paham, Tuan Syekh Muhammad Seman ini, beliau waktu hidupnya itu menjaga daripada kubahnya Rasulullah, ya, pemegang miftah kuncinya daripada Gubatul Hadrah, ya. Kalau kita ziarah ke makam Rasulullah karena minta izin lawan cucunya, ya kita kurang adab. Itu semasa kalau sudah meninggalnya, ya ada perlu kita mencari Tuan Syekh Muhammad Seman dulu makamnya, jangan.
tetap kita ziarah, baru kita Fatihah lah. Itu diantaranya ya. Tuan Syekh Muhammad Seman ya, adabnya daripada adabnya ziarah. Kita berziarah itu sama, kita ziarah dengan orang yang meninggal itu sama halnya adabnya kita di saat kita hidup ya. Salam, bacakan salam ya. Kemudian juga juga apalagi lebih-lebih di makamnya Rasulullah, adabnya dijagalah dalam saat berziarah. Yang terpenting kalau kita hadir pemakaman kuburan, jangan duduk di atas kuburnya orang ya, karena Rasulullah mengatakan lebih baik duduk di atas daripada bara api dibandingkan duduk di atas makam orang. Itu kita jaga, karena mungkin banyak di antara kita yang duduk di atas kubur. Dan juga pemakaman umum jangan sekehendaknya, sekarepe dewe orang Jawa ya kan. Dan juga beliau itu ahlus syariah dawat tariqah wal haqiqah ya. Syariah ya seperti yang ulun bacakan tentang masalah ibadah, itu syariah namanya, syariat lah. Karena apa? Kita tidak akan bisa mencapai hakikat ya dan ma'rifat kalau sapinahnya. Makanya kitabnya kan sapinah, perahu keselamatan ya kan. Maka ibarat kita maulah gigi, menumbuhkan gigi ya, nama kacang lagi kita ikut dia. Sudah ada ini, mau karena syariatnya mengaji ilmu tasawuf ya, akhirnya ketulangan lalu pendera serongannya. Hati-hati ya. Kalau boleh baguru kan mau mutamakan melaksana mutiara di dasar laut ya. Ma'rifat itu tidak bisa dicerita, hanya bisa dirasa ya kan. Ya kan, mutiara kata baguru, kalau kita kada perahunya, bukunyongnya kada bisa, nama ambil mutiara tinggal melamas ya kan, jelas. Maka kita mulah dulu perahunya ini ya. Memang sepele tapi aham, penting untuk mencapai daripada perahunya. Hanya kita belajar bukunyong kan, hanya kita penyelamnya kalau itu. Allah Habib Novel Ali terus mengumpamakan seperti ma'rifat itu ketika kita berhubungan dengan istri, keluar mani itu ma'rifat. Kalau mengisahkan nyaman anak awak itu ma'rifat, hanya bisa dirasa. Dan juga Syekh Muhammad Seman ini adalah keturunan Rasulullah yang nasabnya bersambung kepada Sayyidina Hasan. Dan juga ingat Sayyidina Hasan ya, Sayyidina Hasan, dan juga Sayyidina Hasan ini tasyabah bi Rasulullah dari pusat ke atas, Sayyidina Husain dari pusat ke bawah. Kemudian dan juga Tuan Syekh Muhammad Seman ini mengambil tarikah Ba'alawi ya. Sayyidina para habaib itu Ba'alawi namanya. Sayyidina Ali bin Ubaidillah yang ada di Hadramaut itu Ba'alawi, yang turun Sayyidina Ali. Kenapa? Mengambil tarikah kepada Hasan bin Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Iqdul Yawaqid ada disebutkan. Kemudian Hasan bin Abdullah Al-Haddad, anaknya Imam Haddad, mengambil tarikah samannya ahli tabarukan. Makanya imdad itu kan 90%, 95% Ba'alawi, tapi samaniyahnya ada sedikit. Sama halnya dengan tabarukan beliau. Karena apa? Peguruan daripada Datuk Kelampayan ya kan. Tuan Syekh Osman itu diantaranya. Wallah, artinya kita ambil hikmah semua yang kita dapat semua. Kita yakini beliau seorang wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul, pasti sudah ya kan. Kemudian dan juga beliau ahli syariah wa tariqah ya. Kemudian dan juga adalah tabiat radhiyallahu anhu, itu beliau kasih sayang kepada orang yang tolabul ilim, disayangi. Pondokan disayangi, tapi kalau di sini pondokan terlantar, di Hadramaut disayangi orang ya. Cinta kepada orang penuntut ilmu, kepada orang yang alim-alim, dan kepada orang-orang yang soleh, dan segala orang yang fakir ya, kepada segala orang yang fakir dan miskin. Dan lagi dia pula suka berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah SAW, dan orang yang alim dan orang yang soleh, dan daripada segala orang yang awam dan khos, dan sampai kepada hak mursyidnya. Dan lagi pula ia sangat memuliakan akad ibu bapaknya, dan lagi pula mengekalkan musyahadatul wujud. Nah di sini apa ya, kadang-kadang kita kesana kemari mencari wali, di dalam rumah itu melebihi 70 ikung wali kita bisa ya kan. Jangan apa, orang tua ini sudah lebih daripada wali ya. Ridallah birrul walidain ya, kesukaan keridhaan Allah itu ada pada orang tua. Kalau orang tua kita ridho, maka Allah Ta'ala kan ridho. Tapi tidak ada taat ya, bermaksiat kepada makhluk, tidak ada. Walaupun orang tua tidak ada ketaatan di dalam bil maksiat ya. Kalau orang tua kita maksiat itu salah. Tuan Syekh Muhammad Seman ini beliau mengatakan, dan beliau ini mujahadahnya ya, mujahadah warriyadhah. Mujahadah itu melatih diri. Misalnya gini, pian dari rumah ada kesibukan, ada TV rami atau ada acara apa, ada yang, nah, tapi pian lawan untuk menghadiri majelis ilmu, itu namanya mujahadah. Mujahadah, melawan hawa nafsu ya. Padahal oleh
melawan hawa nafsu. Itu namanya mujahadah. Kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Orang yang berjuang di dalam mujahadah di jalanku pasti akan kuberikan jalan petunjuk atasnya. Tidak mungkin orang itu bisa jadi wali kalau tidak ada mujahadahnya. Jadi Tuan Syekh Muhammad Seman ini mujahadah. Bahkan dia di dalam perkara yang halal pun meninggalkan. Misalnya apa? Berpakaian yang bagus-bagus, makan yang banyak, itu kan boleh saja, tapi beliau tinggalkan yang halal. Apalagi yang haram, itu mujahadahnya Tuan Syekh Muhammad Seman masih kecil, makanya cepat jadi wali. Kalau kita mujahadahnya kada hendak jadi wali katum. Itu diantaranya. Ya kan? Mujahadah. Karena apa? Kewalian itu adalah buahnya ilmu dan buahnya ibadah dan buahnya mujahadah. Ingat, hijab ya. Kenapa kita ini terhalang dalam lezatnya beribadah, ma'rifat kepada Allah, ma'rifat kepada Rasulullah? Itu nafsu kita, besarnya nafsu kita itu. Nafsu kita, nafsu. Makanya para malaikat itu tidak punya nafsu, tidak ada hijab sama Allah. Kita ini hijab kita, nafsu kita masih ganal. Kurangi nafsu, jinak akan nafsu kita, mau dihilangkan jangan juga Pak. Kan normal pula. Ya lah. Nah, artinya yang normal-normal aja. Mungkin ada lalu nafsu game cerai bini kita. Mudah-mudahan nggak bisa jodoh dapat jodoh ya. Mau uji mudahan dapat jodoh, mau uji ya. Sudah. Belum dapat jodoh. Alhamdulillah sudah di sini. Soal belum. Nah itu. Dan juga Tuan Syekh Muhammad Seman ini beliau dilahirkan di dalam negeri Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun 1130 sajalah 1132 Hijriah, dan beliau diwafatkan di negeri Madinah juga pada tahun 1189 Hijriah. Berarti berapa tahun umur Sidin? Berarti sekitar 61 tahun, ya kan? Nah, 61 tahun, mana 61 aja dari hijrahnya Nabi SAW. Dan beliau wafat itu pada hari Rabu, ya, tanggal 4 Zulhijjah. Ini masuk 4 kan malam ini? Tanggal 3 hari ini masuk 4 ya, kita baca manaqib itu diantaranya. Lah Zulhijjah al-Mubarakah, dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan segala kuburan segala istrinya Nabi Muhammad SAW. Lah itu kalau Habib Salim Syatiri di Ma'ala. Jadi di Ma'ala itu ada di atas itu yang makam itu kan misalnya makam Sayyidah Khadijah. Nah di sini ada namanya alkahnya Ba'alawi, ada para habaib, ada di situ alkahnya Sayyid Muhammad siapa. Kemudian para ulama misalnya daripada ya di sini ada alkahnya Ba'alawi ya. Ba'alawi itu para habaib yang dari Hadramut yang di Mekah. Itu ada juga dari Muhammad bin Jeddah, itu semuanya ada. Ya, itu kada alhamdulillah sempat ziarah semalam. Dan juga ini di Baqi. Kalau dulu ya di sana ada kubah-kubahnya, kalau di Baqi itu dihancurkan. Mungkin ada hikmahnya juga, artinya wallahu alam lah. Dan barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Seman pada tiap-tiap tahun sekali ya, serta bersama dengan orang banyak dan baca Quran serta bertahlil dan bersedekah sekedar kemampuannya, kemudian dihadiahkannya ya kepada Tuan Syekh Muhammad Seman, apalagi dikerjakan pada hari ketika wafatnya ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan daripada rezekinya yang halal, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan daripada segala hajatnya. Mudah-mudahan hajat kita kabul dengan berkat Tuan Syekh Muhammad Seman lah, kabul hajat kita, baik hajat apa saja dikabulkan Allah ya lah. Amin. Apalagi nah kada bisa bini dapat bini ya. Sudah nah untung nah masalah juga ya kan. Sudah tabarukan kita. Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, ala nabi salatullah, la ilaha illallah, ala nabi salamullah,
Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdi, 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 subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil aliyil azim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaihim ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin bi kulli waqtin wahid wa salli ala sayyidina Muhammadin bil mali ala yaumiddin. Allahumma jalla wa salli taqabbal sawab al Qur'anil azim wa min qawli la ilaha illallah sabbana wa bihamdihi wa sallallahu ala habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajjal majlis bi hajjil lailah mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilan qaddimu sawaba wa zalika nuhdila hadrati ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ashabi wa azwaji wa dzurriyyatihi ajma'in la siyama Syekh Muhammad Semal Ahmadin wa Syekh Muhammad Asal Banjir wa sayyidina al-habib Syarif Syadri wa Syadri wa Syaikhul Islam Syadri wa Syarifah wa Fatmah binti Zain al-Habsyi wa Syarif Husain bin Abdul Rahman al-Habsyi wa sebutlah halal ditahlilakanlah sabut masing-masing wa antum badriyah dan Mas Bebe. Aqulu man awsana bidua walidina walikum wa amwatina wa ammatikum wa ammatil muslimin ajma'in. Allahumma ja'al bidallahum minan nar wa biqallahum minan nar wa itqallahum minan nar wa sitran lahum minan nar. Allahumma warhamhum wa afihim wa anhum. Allahumma warhamhum wa afihim wa anhum. Allahumma warhamhum wa afihim wa anhum. Allahumma barik lana min junbina wa rahmatuka arja'ina min amalina ya rabbul syai bi qudratika ala kulli syai wa tasana kulli syai wa la tuhasibna kulli syai wa atina kulli syai bi haqqi wa bi hurmati wa bi jahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hanan ya Manan ya Jalal Ikram. Allahumma tusina Allahumma tusina Allahumma tusina Muhammad tusina Muhammad Muhammad sallallahu Muhammad. Allahumma anta sami'a rahmatu wa alaina anta tawwabur rahim ya Rabbi bil mustafa wal maqasidana wa fir lana. Allah ya wasi'al karam ya Rabbi bil mustafa wal maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منكم